Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Admita Rifani Rosanti dengan NIM 205240087 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai keadilan restoratif atau restoratif justice berdasarkan materi yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah litigasi pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah SHM Hum. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, teman-teman tahu nggak nih kalau restoratif justice atau keadilan restoratif itu sekarang udah diatur di KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kenapa restoratif justice ini diatur? Karena untuk menggeser fokus penegakan hukum dari sekedar menghukum pelaku menjadi pemulihan hak korban. Dan juga KUHP baru ini memastikan bahwa keadilan yang lebih cepat dan efisien dengan melibatkan korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara. Sebelum kita membahas lebih jauh sebenarnya bagaimana sih restoratif justice ini, nah kita tuh juga harus tahu apa sih pengertian dari keadilan restoratif atau restoratif justice ini. Nah, keadilan restoratif adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan korban dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidananya. Nah, keadilan restoratif ini itu berbeda dengan sistem pidana konvensional yang biasanya kita tahu, karena sistem pidana konvensional ini biasanya berfokus pada menghukum pelaku. Kalau restoratif justice atau keadilan restoratif justru melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama dan mengembalikan keadaan seperti sebelum tindak pidana itu terjadi. Jadi, restoratif justice itu atau keadilan restoratif lebih ke arah memperbaiki ya, bukan sekedar menghukum pelaku. Nah, dasar hukum dari restoratif justice ini sendiri atau keadilan restoratif ini seperti di awal video itu terdapat di KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada pasal 79 sampai dengan pasal 85. Tujuan dari keadilan restoratif atau restoratif justice ini yaitu yang pertama udah pasti untuk memulihkan korban, yang kedua memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku, yang ketiga menghindari dampak negatif pemidanaan, misalnya penjara, yang keempat menyelesaikan konfliknya secara damai, yang kelima itu menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, karena nggak semua masalah atau tindak pidana itu harus diselesaikan dengan penjara. Apalagi di Indonesia itu udah overpopulasi banget di penjara. Kenapa demikian? Karena jumlah narapidana dan juga tahanannya itu udah melebihi kapasitas maksimal ruang sel yang tersedia. Nah, dampak negatif dari overpopulasi ini juga itu dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dasar narapidana, misalnya makanan, kesehatan, ataupun ruang gerak, terus mengganggu pembinaan, memicu kerusuhan, serta dapat menimbulkan masalah mental. Lalu berdasarkan Pasal 79 ayat 1, itu bentuk pemulihan dalam keadilan restoratif atau restoratif justice itu bisa berupa pemaafan dari korban, pengembalian barang, ganti kerugian, bisa material ataupun imaterial, terus ada biaya pengobatan korban, perbaikan kerusakan, maupun tanggung jawab lain dari pelaku. Nah, di restoratif justice ini pelaku tuh tidak lepas tangan atau tidak lepas tanggung jawab, justru lebih aktif untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu bagaimana sih mekanisme pelaksanaan dari restoratif justice ini sendiri? Nah, berdasarkan pasal 81, pengajuan restoratif justice atau keadilan restoratif ini bisa diajukan oleh yang pertama, pelaku, lalu korban, keluarganya, atau ditawarkan oleh aparat langsung seperti penyidik, jaksa, maupun hakim. Jadi restoratif justice ini tuh bisa datang dari dua arah, dari permintaan dari pihak itu sendiri maupun dari inisiatif dari aparatnya itu sendiri. Tetapi walaupun restoratif justice ini dapat diajukan oleh korban, pelaku, maupun inisiatif aparat itu sendiri, tetap harus ada persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak, dari pihak pelaku maupun dari pihak korban. Karena jika tidak adanya persetujuan dan juga kesepakatan dari kedua belah pihak ini, maka restoratif justice itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilaksanakan. Apalagi adanya tekanan untuk salah satu pihak untuk melakukan restoratif justice, itu sangat tidak bisa dilakukan.
Lalu dalam pelaksanaan restoratif justice itu sendiri atau keadilan restoratif harus dijalankan kesepakatannya, misalnya bayar ganti rugi dari pihak pelaku untuk korbannya. Nah, berdasarkan pasal 79 ayat 5, kalau semuanya sudah terpenuhi, sudah dijalani, maka perkaranya dapat dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat keadilan restoratif justice. Sebagaimana dalam pasal 80 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan jika yang pertama, tindak pidananya itu ringan, seperti ancamannya itu di bawah 5 tahun. Kedua, pelakunya itu baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan pengulangan atau residivis. Jadi, restoratif justice itu nggak berlaku untuk semua tindak pidana atau semua kasus. Karena pada pasal 82, restoratif justice itu tidak bisa diterapkan pada tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap nyawa, contohnya pembunuhan, terus kekerasan seksual, atau kejahatan berat yang lainnya. Jadi restoratif justice itu hanya untuk perkara atau tindak pidana yang relatif ringan dan masih dapat diselesaikan dengan damai. Lalu bagaimana sih perbandingan antara keadilan restoratif dengan sistem pidana biasa atau sistem konvensional? Nah, pada sistem konvensional itu biasanya fokusnya untuk menghukum pelaku. Nah, prosesnya biasa dilakukan formal di pengadilan. Outputnya biasanya pidananya itu penjara atau juga ataupun pidana denda. Sedangkan keadilan restoratif sendiri fokusnya untuk pemulihan korban dan prosesnya itu dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan damai. Dalam pelaksanaannya sendiri, keadilan restoratif itu mengandung beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, pemulihan bukan untuk pembalasan, karena fokus utamanya adalah memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan sosial. Yang kedua, partisipasi aktif semua pihak, karena korban, pelaku, keluarga, dan juga masyarakat itu benar-benar dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Yang ketiga, tanggung jawab pelaku, yang dimana pelaku tuh harus benar-benar mengakui kesalahannya dan juga berkomitmen untuk benar-benar memperbaiki. Yang keempat, keadilan bagi korban, di mana korban mendapatkan pengakuan, kompensasi, dan kesempatan untuk didengar. Dan yang kelima, rekonsiliasi sosial atau proses hukum yang diarahkan untuk memulihkan keharmonisan masyarakat. Setelah kita membahas panjang mengenai sebenarnya apa sih restoratif justice itu, kita juga perlu tahu nggak sih sebenarnya manfaat dari restoratif justice itu apa? Nah, pertama, manfaat bagi korbannya itu sendiri. Itu korbannya bisa mendapatkan keadilan, pengakuan, ataupun pemulihan langsung. Terus bagi pelaku itu didorong untuk bertanggung jawab dan benar-benar memperbaiki kesalahannya. Bagi masyarakat, itu yaitu dapat terjalin kembali hubungan sosial yang harmonis. Dan bagi negara, itu dapat mengurangi beban kasus di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dan juga yang aku bilang tadi, dapat mengurangi overpopulasi di penjara. Namun dari sekian banyaknya manfaat positif, pasti dalam penerapan restoratif justice itu ada aja nggak sih tantangannya? Nah, misalnya nih, pertama, kurangnya pemahaman aparat dan juga masyarakat tentang konsep restoratif justice. Kedua, restoratif justice ini dapat memberikan potensi disalahgunakan untuk melindungi pelaku yang memiliki kekuasaan. Terus belum adanya standar pelaksanaan yang seragam di seluruh Indonesia dan juga terbatasnya tenaga mediator profesional di lapangan. Nah, karena itu perlu dilakukannya sosialisasi nih menurutku, dan juga pelatihan berkelanjutan agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan secara transparan dan juga adil. Nah, karena tadi udah dijelasin mengenai apa sih sebenarnya restoratif justice dan bagaimana pelaksanaannya dan yang lain-lain, aku mau kaitin restoratif penjelasan materiku tadi dengan putusan. Cuman karena keadilan restoratif ini sering selesai sebelum adanya putusan pengadilan, maka aku mau sambungin sama putusan perkara nomor 247/Pit-B/2009/PN PWT. Kalau teman-teman tahu, ini tuh kasusnya Nenek Minah. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang belum tahu atau belum pernah dengar kasusnya si Nenek Minah ini tuh, aku bisa ceritain sedikit ya kronologinya. Kasus ini tuh bermula ketika Nenek Minah itu mendapati 3 buah kakao di atas pohon tempat dia bekerja itu kelihatannya matang. Nah, dia itu metik 3 buah kakao itu untuk niatnya itu untuk disemai sebagai bibit pada tanah garapannya. Dia narok
tiga biji kakao atau 3 buah kakao itu di bawah pohon. Gak lama kemudian ternyata mandor kakao perkebunan itu negur Nenek Minah. Nenek Minah tuh gak ngelak dari perbuatannya. Dia langsung mengembalikan 3 buah kakao tadi dan juga meminta maaf kepada mandor tersebut. Namun seminggu kemudian ternyata Nenek Minah itu menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian. Nah, pemeriksaan itu berlangsung sampai akhirnya kasus ini bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nah, dalam kasus ini tuh Nenek Minah tuh nggak didampingin penasihat hukum, teman-teman. Lalu berakhirlah dia didakwa atas pencurian pada pasal 362 KUHP yang lama terhadap 3 buah kakao seberat 3 kg dengan perhitungan harga 2.000 per kilogram, teman-teman. Lalu Pengadilan Negeri Purwokerto itu akhirnya menjatuhkan hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan kepada Nenek Minah. Nah, dalam kasus Nenek Minah ini sebenarnya terdakwa itu melakukan pencurian dengan nilai kerugian yang sangat kecil. Bisa dibilang sangat kecil ya, karena 3 buah kakao dengan harga per kilonya itu 2.000. Nah, jika dikaitkan dengan pasal 80 pada KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai keadilan restoratif atau restoratif justice itu sendiri, sebenarnya kasus ini tuh memenuhi syarat karena pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah itu termasuk tindak pidana ringan dan bukan pengulangan atau residivis. Namun pada saat itu atau pada zaman itu, perkara itu tetap diproses hingga pengadilan dan berujung pada pemidanaan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana pada saat itu masih berorientasi pada penghukuman bukan pemulihan korban. Jika dibandingkan dengan kondisi yang sekarang atau kita sudah pada tahun ini udah diatur keadilan restoratif pada KUHP yang baru itu juga, kemungkinan besar kasus yang serupa itu dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan mengutamakan pemulihan korban. Dan tampaknya juga kayaknya lebih adil ya, karena kalau misalnya dilihat banyak banget kasus-kasus yang lebih besar, mungkin kerugian nominal tuh bakal lebih besar, itu nggak kesentuh sama sekali oleh hukum kan. Nah, berdasarkan kasus yang tadi tuh, kalau misalnya kasusnya Nenek Minah ini digunakan pendekatan keadilan restoratif, maka kemungkinan perkaranya tuh nggak perlu sampai ke pengadilan ya teman-teman, melainkan cukup diselesaikan melalui permintaan maaf dan juga penggantian kerugian. Sebenarnya dari awal juga kasusnya tuh udah disebutin kalau Nenek Minah ini tuh udah ngebalikin 3 buah kokoanya dan juga udah minta maaf kan ke si mandor perkebunannya. Cuman memang pada saat itu keadilan restoratif ini belum benar-benar dapat diterapkan. Nah, meskipun keadilan restoratif ini memiliki banyak kelebihan, namun pastinya ada dong potensi penyalahgunaannya. Kayak contohnya nih, tekanan kepada korban untuk berdamai atau ketidakadilan apabila pelaku tuh nggak benar-benar bertanggung jawab seperti yang udah diselesaikan secara damai atau yang udah ada dalam musyawarahnya tersebut. Nah, keberhasilan keadilan restoratif ini tuh sangat bergantung pada integritas aparatnya itu sendiri dalam menawarkan dan juga menjalankan proses keadilan restoratif itu secara adil. Untuk sekarang tuh Kejaksaan Republik Indonesia tuh udah banyak nyelesain perkara melalui keadilan restoratif, terutama untuk kasus-kasus yang ringan ya, kayak pencurian kecil ataupun penganiayaan ringan. FYI, keadilan restoratif ini sebenarnya udah diterapkan di negara-negara lain. Contohnya kayak Selandia Baru dan juga Kanada, terutama dalam penyelesaian perkara anak dan juga tindak pidana ringan. Kalau di Selandia Baru, contohnya tuh kayak pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak melalui mekanisme yang dikenal sebagai Family Group Conference, yaitu pertemuan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak tertentu untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Nah, pendekatan ini tuh menekankan dialog, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Sementara di Kanada, keadilan restoratif itu diterapkan melalui program mediasi antara korban dan juga pelaku, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara langsung, mengungkapkan perasaan, serta mencapai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana serta memberikan kepuasan yang lebih besar terhadap korban. Nah, hal ini tuh nunjukin bahwa keadilan restoratif tuh bukan hanya konsep teoritis, tetapi udah kebukti efektif dalam praktik di berbagai negara, khususnya dalam menciptakan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.
Jadi kesimpulannya tuh keadilan restoratif tuh nggak hanya menjadi alternatif dari overpopulasi di penjara, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam sistem peradilan pidana modern. Supaya ya hukum di Indonesia tuh nggak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan yang substantif dan juga lebih manusiawi sih menurutku. Mungkin sekian penjelasan yang lumayan singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan juga pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.